Sebab itulah maka perlu tidak pergaulan hidup diberi rukun yang keempat, yakni percaya akan adanya Tuhan. Mengakui ada suatu kekuatan gaib yang melindungi alam yang akan memberi ganjaran baik dan buruk di hari kemudian. Mempercayai bahwa alam ini ada yang menjadikan, berkuasa dan berkudrah, iradah, luas ilmunya di atas tiap-tiap sesuatu besar dan kecil. Berlaku hukumannya, tidak memandang rendah dan tinggi, kaya dan miskin, hina dan mulia. Makanya pengadilan tertinggi adalah pengadilan di akhirat. Selamat di pengadilan dunia, belum tentu selamat di pengadilan akhirat. Maka profesionalitas, tanggung jawab kita terhadap apa yang kita lakukan, ini harus kita yakini akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak nanti. Makanya pentingnya percaya akan adanya Tuhan. Siapa saja yang mengamalkan kebaikan walaupun sebesar zarrah akan diperlihatkan juga kepadanya. Siapa saja yang beramal kejahatan walaupun sebesar zarrah akan diperlihatkan juga kepadanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mengajar baik atas kebaikan, membalas jahat atas kejahatan pada suatu kehidupan di balik kehidupan yang sekarang ini. Yang keempat inilah untuk pengendali syahwat menuju kehendaknya. Jangan terbentur dengan kepentingan orang lain dan jangan pula merusak diri sendiri. Inilah pula yang menentukan di mana batas-batasnya boleh melakukan pertahanan diri dan penyerangan. Ini pula yang menentukan di mana batas penjagaan kehormatan diri dan di mana yang mengenai orang lain. Itulah yang dimaksud dengan iman. Kalau hati sunyi dari dua kepercayaan ini, yaitu adanya Allah dan adanya hari pembalasan pada kehidupan yang akhir, datanglah setan. Bergeloralah syahwat. Melompatlah nafsu dari rantainya. Laksana anjing di pautan melompati tangan yang memegang tulang. Terbukalah jalan kepada kerendahan budi, baik bagi diri sendiri maupun bagi pergaulan hidup. Tertutup pintu menuju keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan pembacaan karya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern, tentang bahaya mengingkari Tuhan. Paham yang berbahaya, yakni mengingkari Tuhan, jika menular di kalangan suatu bangsa, tanda budi pekerti dan kesopanan bangsa itu akan rusak binasa. Akalnya akan ditumbuhi oleh kejahatan, hati tiap-tiap dirinya akan penuh dengan tipu daya, sehingga lemahlah pergantungan umat itu dalam kehidupan. Syahwat dan nafsu angkara murka itulah kelak yang akan jadi pedoman dalam kehidupan mereka. Di antara yang satu dengan yang lain, hilang rasa amanah, rasa percaya mempercayai, akhirnya hilanglah nama umat atau bangsa itu dari permukaan wujud, jatuh kepada melarat dengan perhambaan. Ada golongan yang mengaku pintar, mengatakan bahwa mengingkari Tuhan selama ini menghidupkan budi pekerti mulia, menegakkan kesopanan, dan meninggalkan kedudukan suatu bangsa. Karena kepercayaan yang salah itu banyak tersiar, terbuktilah kerusakan negeri dan bangsa. Rakyat dan pemerintah sudah sama-sama kehilangan pegangan. Ini catatan awal Buya Hamka tentang bahayanya mengingkari Tuhan. Harus
Syukur kita jika masih meyakini akan adanya Tuhan yang mengatur segala penciptaan. Allah tidak hanya menciptakan, tapi juga menjaga dan memberikan segala perangkatnya bagi manusia. Hanya saja terkadang manusia yang lupa. Dan tatkala manusia lupa, apalagi mengingkari adanya Tuhan, mengakui kesanggupan dirinya sendiri dalam melaksanakan sesuatu tanpa adanya campur tangan Allah SWT, maka ini sungguh berbahaya. Manusia-manusia yang tersesat itu merasa tidaklah cukup dan lengkap hidupnya sebelum tercapai segala kehendak syahwatnya. Untuk itu, segala jalan dan ikhtiar akan ditempuhnya. Yang wajib ialah yang dikehendaki oleh syahwat, dan yang haram ialah yang tidak disukai oleh syahwat. Bila kepercayaan kepada Allah sudah hilang, maka syahwatlah yang memerintah. Untuk mencapai kehendak syahwat, ada jalan yang lurus dan ada jalan yang bengkok, ada yang baik dan ada yang mendatangkan malu dan ada yang dikerjakan dengan terus terang. Kalau dibiarkan saja, tentulah tidak akan dapat persesuaian di dalam masyarakat. Kalau masyarakat ini hendak diatur juga, kalau keamanan dan kesentosaan hendak dijaga dan manusia tidak akan diserupakan hidupnya dengan binatang, perlulah ada 4 rukun yang harus diperangkat. Ini catatan Buya Hamka untuk mengingatkan, karena ini masih berhubungan antara makna iman bagi bangsa. Apa itu yang harus diterangkan? Yang pertama, pertahanan atas diri. Yang kedua, menjaga kehormatan. Yang ketiga, mendirikan suatu pemerintahan. Yang keempat, mengakui ada suatu kekuasaan gaib yang melindungi alam, yang akan memberi ganjaran baik dan buruk di hari kemudian. Apa yang dimaksudkan Buya Hamka di sini? Pertahanan atas diri ialah kesanggupan manusia mempertahankan diri dari serangan orang lain dan menyerang kalau perlu. Berperang dan perangi, sanggup menumpahkan darah, baik darah sendiri atau darah orang lain. Sanggup menghadapi mati untuk mempertahankan hak. Dalam perkara ini tentu yang kuat di atas, yang lemah tersungkur ke bawah. Yang cerdik menjual, yang bingung terjual. Yang bertanduk menikam, yang tumpul kepalanya menyerah. Pertahanan atas diri selamanya akan ada selama dunia masih berkembang. Ini kemampuan seseorang untuk mempertahankan haknya itu sangatlah penting. Tentu hal ini dikendalikan dengan akal. Sebab tatkala akal, sebagaimana yang telah disampaikan Buya Hamka, telah terlatih untuk mempertimbangkan segala perbuatan, maka pertahanan-pertahanan yang dilakukan, pembelaan-pembelaan yang dilakukan atas diri, itu memang berdasarkan atas kebenaran, berdiri di atas keadilan, bukan diselimuti oleh hawa nafsu. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatan. Ini penting. Rasa pertahanan kehormatan atau penjagaan syaraf perlu ada dalam pergaulan hidup. Rasa malu atas kejatuhan nama keluarga dan kaum karena perbuatan sendiri jangan sampai menjadi buah mulut orang. Lawan sifat ini ialah rendah budi, tidak peduli atas gunjing dan pembicaraan orang, kurang malu. Menjaga kehormatan nama dan kaum sangat penting dalam pergaulan hidup. Tapi ganjilnya pula, dia tidak mempunyai hakikat yang tentu, tidak dapat dikenal benar batas-batasnya, sehingga mana penjagaan kehormatan itu di dalam segala bangsa-bangsa. Bagi Mussolini, merampas negeri utopia bernama suatu penjagaan kehormatan bangsa. Tapi bagi Nejus bernama kehilangan tanah air.
Bagi Yahudi merampas suatu negeri di Palestina suatu keuntungan, tapi bagi bangsa Arab suatu kerugian, dan bagi Inggris dan Prancis suatu hal mesti, dan bagi Amerika suatu bukti kekuatan. Bagi Jepang merampas Korea bertali dengan kemuliaan, tetapi bagi Chiba suatu malu tercoreng di kening. Mussolini dapat bintang kehormatan lantaran penjajahannya di Ethiopia. Nejus kehilangan singgasana. Menjajah negeri lain bagi si penjajah adalah kehormatan bangsa, bagi si terjajah suatu kehinaan. Berontak dari penjajah bagi si terjajah suatu penebusan kehormatan, bagi si penjajah suatu pendurhakaan. Di mana batasnya penjagaan kehormatan itu? Seorang saudagar yang menjual barangnya supaya laku mencampurkan beberapa hal. Dia menamai perbuatan itu kecerdikan, tetapi si pembeli menamai tipu daya. Kerajaan-kerajaan yang berkuasa kerap kali memungkiri perjanjiannya. Baginya itu suatu kemegahan, tapi bagi si lemah suatu pelanggaran. Banyak janji mengiming-imingi suatu hal, tetapi tidak ada buktinya. Perkataan berlainan dengan perbuatan. Tatkala ia menyampaikan, ia berdusta. Tatkala ia menyampaikan, tidak ditepati. Dia berjanji, tidak ditepati. Nah ini, baginya mampu menarik perhatian orang lain dengan keterampilan berbicara itu suatu hal kemegahan. Tetapi bagi seseorang yang merasa dibohongi, merasa tertipu, itu suatu pelanggaran, dan bisa jadi dia tidak akan mau jatuh kepada lubang yang sama. Maka Buya Hamka itu sering, yang salah itu bukan jatuh, tetapi yang salah itu jatuh pada lubang yang sama. Kalau kerajaan-kerajaan dan pemimpin yang besar membuat perbuatan onar, didiamkan bahkan dipuji. Tetapi kalau orang atau kerajaan kecil yang melakukannya, disebut perbuatan itu melanggar kehormatan bangsa, membawa kehinaan. Kalau kita baca karya Hamka, ini memang Buya Hamka menggugah setiap profesi untuk senantiasa menegakkan keadilan, mengerjakan sesuatu dengan porsinya, bertanggung jawab atas profesinya. Jadi menjaga kehormatan bukan dengan makna menahan kebebasan orang lain. Dan menjaga kehormatan tentu bukan berarti kita menutup diri. Ketika ada orang lain yang memberikan kritikan kepada kita, ya kita harus membuka diri, karena kita meyakini kritikan itu dapat membangun sesuatu untuk lebih baik. Untuk labanya sendiri dinamai juga menjadi kehormatan untuk kekayaan seseorang, dikatakan membela diri. Banyak sekali orang menegakkan kehormatan diri di atas tengkorak orang lain, menyiramnya dengan darah supaya subur, tidak enggan menerima uang suap dengan senyum dan korupsi. Pada lahirnya dilihat terhormat lantaran kayanya, hartanya, gajinya, pakaiannya, darah turunannya. Padahal seorang penjahat. Berapa banyak orang yang berbudi tidak cukup makan. Orang penganiaya naik. Berapa banyak orang yang tak berhias dadanya dengan bintang-bintang. Kadang-kadang bintang itu dikejarnya dengan menjual saudaranya. Ia lupa dengan saudaranya. Ia tak kenal dengan masyarakat. Ia korbankan segalanya demi kepentingan pribadi. Maka Buya Hamka
sebagaimana tasawuf modern pada bagian-bagian awal, bahwa kebahagiaan itu milik bersama. Belumlah dikatakan bahagia sendiri kalau kita belum bahagia bersama. Ada orang caranya masing-masing. Dia bahagia ya ketika ada orang lain keadaan susahan, dia berdoa. Mudah-mudahan orang tersebut diberikan kemudahan rezeki. Ada orang sakit, mudah-mudahan dia dilapangkan dari sakitnya atau diangkat sakitnya. Kita kembali kepada orang yang mengatakan hidup itu cukup dengan menjaga diri sendiri saja, tidak usah dipertalikan dengan kepercayaan adanya Tuhan. Demikianlah setengah gambar pembelaan kehormatan yang nampak oleh mata, yang terdengar oleh telinga, yang disaksikan dengan pengalaman. Kalau demikian tidaklah cukup peraturan hidup kalau hanya bergantung kepada pembelaan kehormatan saja. Menjaga kehormatan dalam bentuk demikian hanya menimbulkan kacau. Batas-batasnya terlalu samar, sebab yang dikedepankan adalah kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan bersama. Di satu sisi dia menyampaikan haknya, tetapi sisi lain mengambil hak orang lain. Karena kita sama-sama tahu kita melaksanakan haknya, mengambil hak, melaksanakan tanggung jawab, begitupun sebaliknya. Orang lain juga memiliki hak dan tanggung jawab. Nah, mudah-mudahan dengan adanya dalam diri kita menjaga kehormatan atas kepentingan kebersamaan, bukan untuk kepentingan pribadi, ini dapat melahirkan memang suatu kehormatan. Kemudian mendirikan suatu pemerintahan. Suatu negeri sejak dihuni oleh manusia menurut historis materialisme sendiri pun perlu ada suatu pemerintahan. Mula-mula yang dijadikan pemerintahan ialah siapa yang paling kuat dan gagah di antara kumpulan manusia yang banyak itu, sanggup mengepalai keperluan dan penghidupan golongan kaumnya. Kemudian karena menurut filsafat hidup manusia mempunyai tabiat menerima kemajuan, maka majulah pula tarikh atau sejarah pemerintahan itu menurut kemajuan manusia tadi, sampai kepada kemajuan yang di tingkat sekarang ini. Timbullah undang-undang, mahkamah dan penjaga, hukuman, hakim dan orang-orang yang dihukum. Maka pemerintahan perlu untuk menjaga pergaulan lahir dari manusia. Pergaulan lahir saja, batinnya tidak. Dengan adanya pemerintahan, terkekanglah nafsu syahwat manusia. Terbatas rasa hendak menumpahkan darah dan terkungkung perasaan menjaga kehormatan. Pemerintah menyeimbangkan kemerdekaan diri dengan kepentingan bersama. Tapi ada lagi kerusakan-kerusakan yang oleh hukum tak dapat diikat. Bermacam-macam tipu supaya yang merusak masyarakat, yang oleh undang-undang negeri tak dapat ditangkap sebab tidak tertulis dalam arti itu. Maka kalau kita melihat potret kehidupan saat ini, ya kita masih senantiasa berharap kepada penegak hukum atau kepada pemerintahan yang memiliki kedudukan, memiliki kewenangan dalam mengatur masyarakat untuk senantiasa mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bukan hanya rakyat dalam arti penguasa, tetapi juga seluruhnya, karena kita sama-sama yang dilahirkan di bumi pertiwi. Contohnya diperkosanya bini orang, saksi tidak ada, dicurinya harta orang dengan diam-diam, tetapi bukti tak cukup. Dirampasnya harta benda orang lain lantaran dia kuat, golongan besar atau cerdik sehingga pemerintah tak sanggup menangkapnya. Dia menipu dengan berkulit pertolongan. Dengan kejadian yang demikian, siapakah yang dapat menghukum? Hakim-hakim, kadang-kadang hakim itu sendiri bekerja demikian pula. Polisi menangkap orang berjudi, tapi dia sendiri seorang pejudi besar. Berapa banyak
pokral yang akan membela orang di muka hukum. Padahal sebenarnya dia seorang pemeras, sehingga dapat gelar pokrol bambu, sebab di luarnya keras tetapi di dalamnya kosong. Hakim itu disumpah dengan nama apa dia bersumpah? Demi kehormatanku. Sebagaimana di Turki, padahal kehormatannya sendiri yang kerap kali menyuruhnya memakan uang suap, korupsi untuk menambah mata pencarian. Dengan nama Allah, bagaimana kalau dia dididik tidak percaya kepada Allah? Kadang-kadang nama Allah itu manjur betul untuk penutup mulut orang yang ditipu. Bukankah kerap kali terjadi huru-hara negeri lantaran hakim-hakim itu juga? Kian lama bentuk pemerintahan kian maju. Dari sewenang-wenang telah meningkat kepada demokrasi. Tapi demokrasi menjadi besar bungkus tak berisi. Sebab pemerintahan yang rendah mutunya adalah cermin demokrasi dari bangsa yang rendah mutu. Sebab itulah maka perlu tidak pergaulan hidup diberi rukun yang keempat, yakni percaya akan adanya Tuhan. Mengakui ada suatu kekuatan gaib yang melindungi alam yang akan memberi ganjaran baik dan buruk di hari kemudian. Mempercayai bahwa alam ini ada yang menjadikan, berkuasa dan berkudrah, iradah, luas ilmunya di atas tiap-tiap sesuatu besar dan kecil. Berlaku hukumannya, tidak memandang rendah dan tinggi, kaya dan miskin, hina dan mulia. Makanya pengadilan tertinggi adalah pengadilan di akhirat. Selamat di pengadilan dunia, belum tentu selamat di pengadilan akhirat. Maka profesionalitas, tanggung jawab kita terhadap apa yang kita lakukan, ini harus kita yakini akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak nanti. Makanya pentingnya percaya akan adanya Tuhan. Siapa saja yang mengamalkan kebaikan walaupun sebesar zarrah akan diperlihatkan juga kepadanya. Siapa saja yang beramal kejahatan walaupun sebesar zarrah akan diperlihatkan juga kepadanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mengajar baik atas kebaikan, membalas jahat atas kejahatan pada suatu kehidupan di balik kehidupan yang sekarang ini. Yang keempat inilah untuk pengendali syahwat menuju kehendaknya. Jangan terbentur dengan kepentingan orang lain dan jangan pula merusak diri sendiri. Inilah pula yang menentukan di mana batas-batasnya boleh melakukan pertahanan diri dan penyerangan. Ini pula yang menentukan di mana batas penjagaan kehormatan diri dan di mana yang mengenai orang lain. Itulah yang dimaksud dengan iman. Kalau hati sunyi dari dua kepercayaan ini, yaitu adanya Allah dan adanya hari pembalasan pada kehidupan yang akhir, datanglah setan. Bergeloralah syahwat. Melompatlah nafsu dari rantainya. Laksana anjing di pautan melompati tangan yang memegang tulang. Terbukalah jalan kepada kerendahan budi, baik bagi diri sendiri maupun bagi pergaulan hidup. Tertutup pintu menuju keutamaan. Orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan hanya berpedoman kepada penjagaan kehormatan saja. Dapatkah menahan diri dari keonaran dan kebinasaan? Maka dalam pergaulan hidup
Kungkungan yang pertama itu datangnya ialah dari diri sendiri. Maka siapakah yang akan menghalangi diri dari keonaran dan kebinasaan jika dia tidak percaya adanya siksa dan pahala? Apalagi kalau perbuatan onar itu dapat pula disembunyikan, tidak nampak oleh mata orang lain dan mata pemerintah. Apalagi kalau cukup pula baginya alat-alat dan kemewahan untuk menutup. Misalnya orang kaya bisa mendinding busuk namanya dengan uangnya. Diktator bisa mendinding kesalahan pemerintahnya dengan serdadu dan gas beracunnya, bom atomnya, atau dengan silat lidahnya. Di manakah lagi orang akan menuntut keadilan kalau tidak ada suatu kekuatan gaib yang mengawasi perjalanannya? Pendirian menyingkirkan Tuhan dari suatu pemerintahan memberi bahaya bagi masyarakat. Meskipun kelihatan orang yang mengingkari Tuhan itu berbudi baik, maka tempat tegak budinya amat rapuh. Mandul tak beranak karena sumber sifat kesempurnaan itu telah dipotongnya lebih dahulu. Urat tunggang budi pekerti itu telah dicabut. Adapun orang yang tak mempercayai Tuhan, membangga mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan mengajari kita pengecut, mengajari takut mati, sedang terlepas dari mempercayai Tuhan mengajari berani dan tak takut mati. Kalau di negara kita, yang pertama di Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Bagi umat Muslim, kita mempercayai akan datangnya hari pembalasan. Hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Maka mustahil bagi kita untuk memungkiri adanya Tuhan. Mengingkari adanya Tuhan itu sangat tidak mungkin. Dan jangan sampai terjadi. Memang mereka tak takut mati, tak takut akan pahala dan dosa, siksa dan azab. Sebab itu beranilah mereka melakukan segala kejahatan, segala aniaya, merdeka merusak sesama manusia, sebab mereka tak takut balasan. Mereka merasakan enak terlepas dari kungkungan agama. Suasana dalam masyarakat begini adalah siapa kuat itulah yang di atas. Dan siapa yang melawan, bunuh saja. Walaupun kawan sendiri, keamanan jiwa tak ada di sini. Kecuali bagi orang yang tidak hendak berpikir lagi. Anehnya pula jika golongan itu telah mulai berkuku di dalam suatu bangsa, berikhtiarlah mereka hendak membongkar asas keamanan masyarakat. Menurut Kawat Aneta 10 Agustus 1937 di Brussels diadakan kongres dari pemberantasan agama di muka bumi ini. Mereka mengatur rencana hendak menghancurkan mahligai keberuntungan orang beragama dengan beberapa alasan yang rendah. Mereka batalkan dan tolak segala agama. Mereka katakan semua itu hanya buatan pikiran manusia dan tahayul. Mereka hendak mengajak manusia supaya kembali kepada kerendahan budi. Sebab dalam teori mereka tersebut, manusia itu hanya binatang yang tidak lebih daripada binatang yang lain. Malah banyak kekurangannya. Hidup sesudah hidup yang sekarang tidak ada. Insan sama dengan tumbuh-tumbuhan, tidak lebih tidak kurang, tumbuh dan tumbang. Dengan sendirinya, meskipun setengahnya tidak mengaku, terbukalah pintu kebinatangan bagi manusia merampas harta benda, bahkan merampas kemerdekaan jiwa dan pikiran. Kalau kepercayaan seperti ini disiarkan, orang yang berbudi dan berpengetahuan kepalang tanggung akan tertarik kepadanya. Kepercayaan akan mendorong kerusakan yang telah menjalari suatu umat. Hubungan laki-laki dan perempuan bahkan tidak perlu dengan nikah lagi. Karena ini pemikiran orang yang mengingkari adanya Tuhan. Karena dianggap perkawinan itu berarti mengikat dan mengungkung pikiran, menaklukkan diri kepada agama,
Sebab itu lebih baik berhubungan persahabatan saja. Malu sopan akan berkurang. Kalau kelihatan juga malu dan sopan, ialah sebelum partainya belum besar. Malu segan kepada golongan banyak, masih takut diejek orang, padahal ejekan itu berlawanan dengan hatinya. Maka kacaulah keturunan. Timbullah perasaan egoistis, hanya mencintai diri sendiri, atau bahasa kita ya ananiyah, tidak peduli orang lain, sehingga untuk manfaat diri seorang atau bangsanya seorang, biar diri orang lain atau bangsa lain binasa. Mereka tidak takut mati, sebab itu mereka tidak segan berbuat jahat. Neraka yang menunggu tidak mereka percayai, tetapi mereka pun sangat takut mati, takut bercerai dengan kesenangan dunia yang rendah. Tidak percaya akhirat tetapi takut mati, sebab ia takut bercerai dengan kesenangan dunia yang rendah. Ini keterangan Buya Hamka atas penyelidikan orang yang tak beragama, orang yang mengingkari adanya Tuhan. Maka sangat berbahaya. Kalau ada pergerakan kebangsaan yang membela tanah air dan bangsa, maka yang setia pada barisan ialah yang teguh berpegang dengan agama. Golongan pengikut Tuhan yang mengaku bahwa dengan jalan demikian bernama ahli fikir, ahli ilmu, merekalah yang dahulu mundur bila bertemu bahaya. Tetapi kalau pekerjaan orang-orang yang berjuang itu berhasil, mereka pula lah yang akan berkoat-koat, serupa ayam akan bertelur, dengan tidak malu-malu mengatakan bahwa semua itu atas jasanya. Inilah akibat dari kesombongan jiwa. Menang ia berada di muka, kalah ia seolah tidak tahu. Maka kesimpulannya ialah gabungan di antara ketiga unsur di dalam menegakkan hidup, sehingga timbullah nilainya. Hidup yang tidak berunsur tidaklah bernilai. Pertama, kesadaran manusia akan diri pribadinya. Kedua, pemerintahan yang teratur untuk menjaga gabungan pribadi yang satu dengan pribadi yang lain di dalam menuju pribadi besar, yaitu pribadi masyarakat. Ketiga, agama sebagai sumber kekuasaan batin yang dimulai pada diri pribadi dan menampakkan coraknya di dalam masyarakat. Ini merupakan catatan Buya Hamka. Setelah kita melakukan penyelidikan, membaca karya Buya Hamka, bagaimana bahayanya mengingkari Tuhan. Kalau sebelumnya berbicara tentang makna iman bagi bangsa, alhasil kalau kita mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran sederhana, yakni betapa pentingnya kita dalam kehidupan, dalam lingkup kecil keluarga atau lingkungan tambah besar hingga bangsa, itu hidup bersama, kemenangan bersama, kepentingan bersama, bukan atas dasar kepentingan pribadi untuk menyenangkan pribadi sendiri. Sebab kita berada dengan penuh keyakinan akan segala perbuatan yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan catatan amal kebaikan kita melalui tangan kanan kita. Mudah-mudahan manfaat.